Pemirsa, apa kabar? Tentunya Anda berjumpa kembali bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusri Hayanti dan rekan saya. Hari ini sangat viral sekali masalah yang namanya katanya sudah mencapai puncaknya pandemi, misalnya dari segi yang terkena ataupun terpapar dari virus tersebut, maupun misalnya juga tingkat ataupun angka kematian. Masa sih? Kok happy gitu sih kamu ngomongnya? Bukan happy, tapi justru bingung kenapa sudah bisa misalnya mengatakan bahwa hari ini adalah puncaknya pandemi. Belum ada statement yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kita tetap, ini kan baru isu, banyak mengatakan bahwa ini adalah puncaknya. Tapi mungkin juga ini adalah semakin banyaknya korban. Itu dia, kan? Puncaknya daripada keabayan. Iya, kalaupun misalnya memang melihat kondisi sampai saat ini pemirsa, kok kayaknya tuh banyak yang beranggapan bahwa kok kayak seolah-olah nggak kayak ada corona gitu. Ada, ada, masih banyak masyarakat yang belum sadar akan protokol kesehatan. Kalau Pak Anies tadi sudah meresmikan semacam simbolik peti mati. Nah, itu kalau misalnya juga kita harus melihat pemirsa dengan kondisi juga tenaga kesehatan yang bertambah sampai saat ini sudah lebih dari 100 orang yang meninggal dunia, diakibatkan juga karena memang begitu pedulinya untuk membantu para pasien yang terpapar virus COVID. Untuk itu kita yang harus sadar sekarang bahwa memang harus terus melakukan ataupun mematuhi protokol kesehatan yang sudah dibuat. Ya, jaga jarak, selalu menggunakan masker, dan rajin cuci tangan. Ini sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan. Kalaupun misalnya, ada yang bilang soalnya sesek sering pakai masker terus. Ya memang itu keadaannya sekarang. Tapi kan nanti kalaupun misalnya juga masa ini sudah berakhir, toh juga nggak akan kita akan pakai masker terus misalnya kemana-mana. Mudah-mudahan dunia, pemerintah, atau beberapa peneliti-peneliti segera menemukan vaksin untuk corona itu sendiri. Amin. Dan pemirsa, tentunya juga kami akan memulai Suara Parlemen edisi pada hari ini dengan beberapa headline media online yang kami ambil dari media online yang terbit hingga saat ini. Untuk itu segera kami masuk dalam headline media online. Media online yang pertama saya akan bacakan di detik.com. Diduga rugikan negara 10,3 miliar. Begini penampakan gedung mangkrak UINSU. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UINSU, Profesor Saidur Rahman, ditetapkan menjadi salah satu tersangka dugaan korupsi pembangunan gedung kuliah yang diduga merugikan negara 10,3 miliar. Sebagaimana kondisi gedung yang bikin Rektor UINSU menjadi tersangka, dilihat dari detik.com, gedung kuliah terpadu itu berada tepat di depan pintu masuk kampus UINSU Medan. Gedung itu terlihat memiliki 5 lantai. Pintu-pintu masuk gedung terlihat masih tertutup dengan seng. Besi-besi penyangga gedung juga masih terlihat. Beberapa bagian gedung terlihat belum selesai dikerjakan, namun di dalam gedung sudah terlihat sejumlah kursi. Nah, kalaupun misalnya ternyata gedung ini disebut sebagai salah satu yang merugikan negara, misalnya sejumlah 10,3 miliar rupiah, kenapa juga kalau misalnya dengan kondisi sampai saat ini juga akhirnya terungkap bahwa pembangunan gedung tersebut malah justru merugikan negara 10,3 miliar rupiah. Dan kalau baru kelihatan sekarang sih pada saat udah gedungnya berdiri ya? Ya, biasanya dari BPK biasanya ya. Jadi artinya untuk penggunaan uang negara memang harus sangat hati-hati, tapi bukan berarti juga tidak digunakan dengan baik. Ya kan, hati-hati 5 lantai untuk 10 miliar 5 lantai. Bangun gedungnya. Kemudian di republia.co.id, usia 10 tahun anak Indonesia ini membuat aplikasi di Apple. Yuma Suryanto mampu membuat CEO Apple. Tim Cook kagum atas kemampuannya saat masih berumur 10 tahun, sudah mampu membuat beberapa aplikasi di Apple Store. Yuma memperoleh beasiswa dari Apple Worldwide Developer Conference atau IWDC sebanyak 4 kali secara berturut-turut sejak tahun 2017. Ya, memang untuk masalah anak atau misalnya bocah ini, Yuma ini masih berusia 10 tahun ini memang sudah beberapa kali ya. Banyak kita juga lihat di viral bahwa dengan begitu punya kemampuan ataupun misalnya juga skill yang tinggi membuat juga jadinya kita selaku warga negara Indonesia sangat bangga terhadap anak berusia 10 tahun tersebut. Ya, menjadi pemicu kita bahwa jangan kalah juga sama Yuma. 10 tahun. Dia bukan pengguna aplikasi sosial media loh, ya kan? Nah, tapi pembuat. Tapi pembuat luar hebat. Biasa.
Kemudian di Kompas.com pada hari ini mengangkat 6 bulan pandemi COVID-19, catatan tentang PSBB dan penerapan protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 sudah berjalan selama 6 bulan di Indonesia, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama yang terinfeksi virus corona pada 2 Maret 2020. Salah satu upaya pemerintah pusat dan daerah dalam menekan penularan virus corona adalah dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kebijakan PSBB tercantum pada Peraturan Pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. PP yang diteken Presiden Joko Widodo pada Selasa 31 Maret 2020 mengatur pelaksanaan PSBB serta syarat-syarat penerapannya. Misalnya pada ayat 2 Pasal 2, maksud kami ayat 1 yang menjelaskan bahwa PSBB berhak membatasi pergerakan orang dan barang yang hendak masuk atau keluar provinsi, kabupaten, atau kota tertentu. Dan pelaksanaan PSBB juga harus mendapatkan izin Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Nah, kalaupun misalnya nih ya, sekarang kan Jakarta juga masih PSBB. Nah, kalaupun misalnya melihat juga dengan kondisi kota Jakarta adalah salah satu provinsi yang paling menyumbang terbanyak untuk masalah penularan secara masif, jumlahnya begitu besar, dan kalaupun sampai saat ini juga masih ada banyak sekali masyarakat yang abai dengan kondisi protokol kesehatan yang ada. Nah, sekarang kalaupun misalnya memang dengan bertambahnya jumlah dari terpaparnya virus tersebut, apakah nantinya juga kita akan seperti lockdown kembali atau tetap kita akan menjalankan sistem new normal sampai saat ini yang memang juga sebenarnya punya resiko yang sangat tinggi? Ya, yang pasti jumlah dari korban corona ini semakin hari semakin banyak. Artinya kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Bagi Anda yang tinggal di Jakarta, mungkin di titik Jakarta menjadi penyumbang terbesar jumlahnya ya. Itu dia. Hati-hati, zona merah sudah menghantui. Jangan seenak-enaknya, jangan abai juga kan. Jangan sampai jadi zona hitam. Jangan sampai amit-amit ya. Dan pemirsa, memang di masa pandemi kali ini memang banyak sekali yang terlihat ataupun dampak ataupun efek yang terjadi. Nah, nanti kalaupun misalnya kami akan jeda setelah beberapa informasi kami berikan ke hadapan Anda, kami akan jadikan salah satu tema yang berkaitan juga di masa pandemi ini bahwa Indonesia apakah benar masuk dalam jebakan hutang. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Komisi 6 DPR RI mendorong BUMN bidang farmasi dapat mempercepat produksi vaksin dan obat-obatan untuk pencegahan dan penanganan penyebaran wabah COVID-19. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mendorong BUMN di bidang farmasi untuk mencari mitra kerja strategis, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam upaya mempercepat pengadaan vaksin dan obat COVID-19 dalam negeri. Arya Bima juga mengapresiasi sejumlah temuan vaksin di dalam negeri, namun harus melalui uji kompetensi dan memenuhi standar global. Ini yang penting, maka tadi Bio Farma juga berusaha terus bekerja sama dengan penemu-penemu vaksin nasional, tapi satu pihak kita juga harus secepat mungkin memproduksi bagi vaksin-vaksin yang sudah ada temuan di luar. Karena ini kan balapan, siapa yang paling bisa menemukan memvaksin. Arya Bima mendorong BUMN dapat mandiri dalam memproduksi vaksin dan obat-obatan serta alat kesehatan, seperti ventilator. Hal tersebut untuk mengurangi ketergantungan pada produk dan bahan baku impor. Arya Bima juga berharap BUMN dapat mengekspor produknya dan kompetitif di pasar global. Bio Farma itu tidak hanya dalam strategi untuk mencukupi kebutuhan nasional, tapi kalau bisa kita juga melakukan rencana-rencana ekspor sesuai dengan roadmap bagaimana BUMN farmasi obat-obatan ini kita tidak hanya punya strategi pasar nasional, tapi minimal petarung Asia Tenggara lah. Helmi dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemerintah memberlakukan kebijakan fiskal yang ekspansif untuk penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN melalui Perpres nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua APBN 2020.
Outlook tentang pemerintah mencapai 1.439 triliun dan ini dilakukan untuk menutup 6,34% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Ekonom senior Indef Didi J. Rahmini mengatakan bahwa Indonesia sudah masuk dalam perangkap hutang. Pasalnya pemerintah menambah hutang untuk membayar hutang maupun bunga hutang. Berdasarkan data yang dikantonginya, penerbitan utang pemerintah selalu bertambah setiap tahun selama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2016, penerbitan hutang sebesar 660,8 triliun, kemudian bertambah menjadi 726,3 triliun pada tahun 2017. Setahun kemudian, hutang pemerintah menjadi 782,3 triliun dan 921,5 triliun pada 2019 yang lalu. Complicated sih ya kalau misalnya kita bicara masalah hutang. Terjebak hutangkah? Ya bisa jadi benar juga, karena kalau misalnya memang dilihat bahwa kalau melihat setiap kepala negara setelah berakhir masa jabatannya juga masih menyisakan hutang negara yang memang harus dibebankan kepada kepala negara yang akan meneruskan jabatan tersebut. Tapi kalaupun misalnya memang dengan kondisi terhitung dari presiden saat ini, Presiden Joko Widodo, yang memang dengan pada saat masa jabatannya ini ada beberapa musibah yang terjadi. Kalau saat ini memang berkaitan dengan masa pandemi ataupun juga penularan virus COVID-19. Nah, hutang 1.400 triliun rupiah ini juga ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa Indonesia semakin banyak berhutang, semakin terlibat hutang, semakin masuk dalam jebakan hutang. Tapi ada beberapa juga pihak yang mengatakan bahwa sebenarnya hutang-hutang Indonesia yang saat ini diambil dan kemudian dengan melihat masa pandemi yang ada, ini juga masih masuk dalam kondisi realistis. Realistis. Jadi kalau bicara hutang agak ngeri-ngeri sedap juga ya, hutang lagi. Tapi kalau kita bicara negara-negara lain mungkin juga nggak ada negara juga yang tidak berhutang ya. Ini menjadi juga catatan, mungkin kita berharap bahwa dengan hutang kan orang akan cenderung kemampuan bayar. Ya mudah-mudahan dengan hutang yang semakin banyak, bahkan untuk membayar hutang, untuk membayar bunga hutang pun, mudah-mudahan dari pemerintahan ini bisa survive untuk bisa membayarnya. Jadi bisa dikatakan cukup ya kalau bisa bayar ya. Itu dia, hati-hati juga pemirsa dalam menerima sebuah informasi. Nanti dikira masyarakat secara luas bahwa hutang ini menumpuk. Nah, hutang ini kan diambil dikarenakan juga untuk masalah program pemulihan ekonomi yang ada saat ini ya, apalagi di masa pandemi. Nah, jangan sampai kita masuk dalam masa resesi di akhir tahun. Misalnya kan itu kan juga salah satu pertimbangan kenapa hutang kembali diambil ataupun ditambah. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, masih berkaitan dengan tema yang sama karena informasinya akan kami berikan setelah jeda berikut ini. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 11 DPR RI Dolvi mengatakan realisasi bantuan tunai untuk karyawan yang di PHK penyalurannya harus tepat sasaran dengan berbasis data yang akurat dan akuntabel agar mampu memenuhi kebutuhan pokok dan keberlangsungan hidup masyarakat di tengah ancaman resesi ekonomi. Untuk yang tidak bekerja ini kan diharapkan sudah tercover di PKH atau di BPNT. Karena ini basisnya sebenarnya keluarga. Nah, apabila di dalam individu-individu tersebut yang berpenghasilan di bawah 5 juta, nah dapat lagi bansos. Jadi bansosnya ini berlapis-lapis sebenarnya. Nah, apakah dia pekerja, non-pekerja, kemudian lansia juga melalui PKH. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Hasbi Hansyori berharap pemerintah pusat dan daerah ke depannya berupaya meningkatkan koordinasi dan evaluasi dalam proses pendataan bagi karyawan yang di PHK dan kehilangan pekerjaan, sehingga realisasi program bantuan tunai berjalan maksimal ke seluruh wilayah Indonesia. Saya berharap juga pemerintah pusat menggandeng pemerintah daerah, jadi mempunyai satu data. Misalkan Jambi kan sudah punya data berapa pengangguran, berapa PHK yang tinggal pemerintah tinggal mendrop aja apa yang mau didaerahkan semua. Jadi sehingga pemerintah pusat tidak kewalahan, ada lagi double data, ada apa segala macam itu. Ajib Caniago dan Edo, TVR Parlemen, laporkan.
Tahun ini karena pandemi COVID-19, pemerintah berencana menambah hutang hingga 1.530,8 triliun. Hutang tersebut memiliki konsekuensi pembayaran pokok hutang jatuh tempo maupun bunga hutang setiap tahunnya. Ia menilai langkah pemerintah menarik hutang tersebut terlalu ugal-ugalan dan menurutnya masih terdapat sumber-sumber pendanaan yang bisa digali dari APBN yang serapannya kurang maksimal, alih-alih menambah hutang. Ya, kalaupun misalnya juga memang nantinya juga pengalihan ataupun misalnya realokasi dari anggaran APBN yang sudah ada, jadi supaya untuk tidak menambah hutang, kayaknya juga nanti juga sangat beresiko tinggi. Ada beberapa memang yang sudah langkah-langkah dilakukan oleh pemerintah dengan merealokasi anggaran yang ada diambil dari APBN yang ada saat ini. Nah, ini kan juga sudah dipergunakan, kalaupun misalnya nanti juga ada program pemulihan ekonomi yang disumberkan atau bersumber dari hutang yang akan diambil. Nah, ini kan juga untuk membantu sesama, setidaknya juga untuk melihat kondisi yang ada, pemutusan hubungan kerja, kemudian beberapa hal lainnya untuk bisa meningkatkan yang namanya UMKM di Indonesia sebagai sebagai tonggak awal perekonomian di Indonesia. Nah, ini kan juga dilakukan oleh pemerintah. Begitupun juga sampai kepada perlindungan dana sosial ataupun bantuan sosial juga tetap menjadi salah satu program dalam pemulihan ekonomi yang ada. Kita tetap berdoa setidaknya memang untuk masa pandemi ini tetap segera berakhir dan akhir tahun kita sudah bisa mendapatkan jawaban untuk masalah vaksin dari COVID-19 yang memang pemerintah sudah berikan angin segar yang untuk kita semua. Dan dengan demikian pemirsa, Suara Parlemen edisi hari ini telah usai. Saya Yusli Hayanti. Saya Mini Nugroho. Tentunya bersama rekan-rekan kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.